Supaya
kasih-Nya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan menyenangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu yang percaya. Silakan duduk saudara, tetaplah hadirat Tuhan. Engkau ada di tempat ini bersama kami Tuhan. Tidak akan kami lewatkan 1 jam 2 jam ke depan tanpa kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Rindu kami hadirat-Mu memenuhi kami. Rindu kami kuasa-Mu memenuhi tempat ini, sampai kemuliaan-Mu memulihkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Syakanaya ramaya 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 syakanaya ramaya ramaya. Takkan ku bawa selain yang terbaik di hadirat-Mu. Persembahan kami yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan kami berharga, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata ya Tuhan. Kekuatan kasih-Mu nyata hidup kami, memulihkan hidup. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu mencari, temukan di dalam setiap kami. Kau temukan di dalam aku hidup, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Ya Tuhan yang terbaik yang ada padamu, kan kami persembahkan kepadamu, Yesusku. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan ku berharga, kau tulus
Ini membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Dan mengalami kemenangan, katakan amin. Amin. Baik, amin. Kita mau katakan Tuhan yang hati bersyukur. Ada mujizat di mana kita bersyukur, amin. Haleluya. Kembalinya dengan hati bersyukur.
Kita percaya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu bersama-sama. Saya percaya bahwa kita bersama di tempat ini bukan kebetulan, tapi karena Roh Tuhan yang membawa kita ke tempat ini. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan membawa nama kita menuju bangkit. Berkat mana kita di dalam Tuhan, supaya menjaga kehidupan Tuhan sempurna berjalan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hadirkan hati dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapak Ibu sebagai orang tua kita mengatakan kepada anak-anak kita generasi Tuhan memberkati. Ya Allahku ya Tuhan, terima kasih dan pujilah Engkau Tuhan. Kami mengarahkan tangan kami berdoa dan bertumbuhan memberkati mereka. Kiranya kelak mereka diberkati Tuhan. Kiranya roh takut akan Tuhan menyertai mereka. Dimanapun mereka melangkah ada perlindungan Tuhan dan naungannya Tuhan. Ya Allahku, kebaikan Tuhan senantiasa menyertai langkah-langkahnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati pertumbuhannya. Dalam nama Yesus Tuhan berkati pendidikannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Dalam nama Yesus berkati pertumbuhan, berkati masa. Dalam nama Yesus, kiranya kebaikan Allah berkati Tuhan. Jadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam nama berkati. Kami
kekuatan kami tidak seberapa tanpa Tuhan. Bahkan kami terkuasa. Pagi yang indah kami ketika kami berangkat dari rumah dan sampai ke tempat ini kami percaya Tuhan memampukan kami. Roh Kudus memberikan kami sukacita dan perjalanan sehingga sampai ke tempat ini kami bertemu dengan orang-orang yang Kau pilih Tuhan dan tempat yang Kau urapi dan Kau berkati. Terima kasih berbicara atas kami. Kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan keluar. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Oh, nyanyi. Mari kita katakan itu orang hebat. Amin. Kita katakan kita orang hebat. Karena ketika pagi hari ini Bapak Ibu saya terima kasih buat kehadirannya yang penuh dengan antusias. Maka saya percaya saya berhadapan dengan orang-orang yang penuh dengan antusias. Amin. Amin. Sekali lagi ingatkan kanan kiri, engkau adalah orang-orang yang penuh dengan antusias. Nah, Bapak Ibu, ketika pagi hari ini dan kita harus banyak bersyukur buat sekali lagi tempat ini memang mungkin minggu pertama kemarin ini ibadah yang kedua. Gereja ini namanya gereja CHS, kita familiarnya dengan CHS. Hanya sebelumnya ibadah kita pindah-pindah dari rumah sebulan 2 kali. Yang penuh dengan pergumulan jam 2 siang lagi kan? Itu kira-kira enaknya jam 2 siang ngapain? Tidur. Tapi kita lakukan, saya percaya itulah pemberian terbaik buat Tuhan. Nah, tempat ini saya percaya Tuhan yang menuntun, karena kita berdiri ya, di lingkungan yang mungkin secara manusia gak menginginkan tempat ini, karena ini adalah bukan kampung yang asli ya. Lingkungan sekitar ini country semua. Dan ketika dapat tempat ini, yang nggak bener aja katanya dibolehin, masa yang bener nggak dibolehin kan? Ini kan orang-orang benar semua kan, amin. Amin. Jadi saya berharap yang inilah tempat kita. Memang kalau diingat dulu, memang ini, waduh, keramiknya itu nangis sendiri, keramiknya itu nangis sendiri karena pecah-pecah.
entah hatinya terluka apa nggak tahu saya. Ini gimana ya? Keramik ini nggak layak, makanya ketika masuk sedih. Tempat ini pun penuh dengan bangku-bangku karena ini kafe gitu loh. Nah, ketika waktu Sabtu beberapa waktu lalu adakan doa berkata tempat ini, saya percaya kiranya Tuhan berkenan memberkati. Amin. Ya, walaupun ya saya percaya apapun yang terjadi, anggaplah ini kita lagi mau anak kecil yang lagi mau berlatih berdiri dan berjalan, ya, penuh dengan keterbatasan, ya, semuanya serba terbatas. Kira-kira ini terbatas atau cukup? Belum lah ya. Gak apa-apa, yang penting kita mau melangkah, gak akan menyerah. Amin. Nanti kalau seorang anak kecil itu menyerah dan gak belajar terus belajar, dia jatuh bangkit lagi, dia jatuh bangkit lagi, benar kan? Nah, kita pun mungkin anggapnya ini adalah rumah Tuhan, biarlah kita di minggu-minggu depan harus hadir kembali. Katakan amin. Amin. Katakan saya akan hadir. Saya akan hadir. Kamu juga. Ya, selamat datang bagi rekan-rekanku yang baru beberapa kali hadir. Ya, salam kenal, saya Abraham. Kita masih dalam satu bapak, ya, Pak Andi Markus. Sama toh, ada yang ibadah di mana-mana, kita tetap rayuan. Saya tidak akan beranjak ke JK berapa, JK 10, JK 8, 9. Mayang ini tetap di 18 per 18. Ya. Karena saya lahir, rohani saya, iman saya lahir di Bitung yang cikal bakalnya terbentuklah Rayon 18, karena semuanya diawal dari GBI Cibitung. Beranaklah berapa gereja di Rayon 18 ini penuh dengan sekitar 52 gereja sekarang, termasuk di luar kota. Baik, firman Tuhan di pagi hari ini berjudul perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Mari kita akan baca dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Surat Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Mari kita akan baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keburukan bagiku, sekarang telah rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu telah rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Nah, bila Roh Allah memimpin hidup kita, ya, hidup kita pasti berubah. Amin. Ada di luar sana banyak bertanya, Pak, itu orangnya rajin ke gereja, rajin doa, masuk menara dan masuk rumah doa, kenapa kehidupannya sama seperti yang kemarin-kemarin, tidak ada perubahan? Apakah itu sebuah pertanyaan yang mungkin membuat menjadi batu sandungan dengan orang-orang Kristen lainnya, anak-anak Tuhan? Nah, pertanyaan ini ada, dilemparkan ke saya begitu. Dia rajin berdoa dan sebagainya. Tapi saya berpikir, mungkin dia hanya melakukan rutinitasnya tanpa mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Saya berdoa dan dalam nama Yesus, terakhir-terakhir ini saya nggak akan setuju dengan berkata, di sini adakah orang-orang yang nggak setia? Nggak ada yang ngaku. Saya nggak setuju. Di sini semuanya orang yang setia. Amin. Ya. Ada Pak, sana sini ada. Enggak, di sini enggak ada. Amin. Nanti kalau sono nembak sini nembak sana. Nanti perang teluk semuanya. Nah, ini nubuatan dan perkataan kita penuh dengan kuasa. Amin. Nah, kita dapat melihat bagaimana perubahan hidup yang terjadi pada murid-muridnya pada saat bersama dengan Kristus Yesus dan setelah ditinggalkan
oleh Yesus naik surga. Kira-kira pekerjaan yang dahsyat yang di era mana? Era ditinggalkan Yesus naik surga, benar gak? Petrus berkhotbah, berapa orang bertobat? 3.000. Ketika ada Yesus, apa yang dilakukan? Berbuat apa-apa kan? Tidak. Hanya mengandalkan dan sebagainya. Inilah ketika ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana dengan orang yang rajin dan sebagainya? Saya berharap jangan kita pusingkan itu. Yang penting urusan pribadi kita. Karena naik ke surga itu gak dapat bonceng apa gitu kan? Wah, suamiku rajin. Oh, nanti pasti aku coba ngikut suamiku dan istriku dan anak-anakku. Tidak. Ini masing-masing pribadi. Katakan masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi. Dan ketika kita eranya Roh Kudus, inilah eranya Pentakosta. Ini eranya Roh Kudus sedang dicurahkan. Oleh karena itu, ya, perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus ini penting. Karena seorang ketika mengalami perjumpaan pribadi, ini khotbah susah-susah gampang. Kenapa? Ini pengajaran. Harusnya ngalami. Kalau yang lain teori, ini harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, Roh Kudus. Bagaimana ketika seseorang yang mungkin kemarin seperti ini berbeda, jangan kita berpikir roh apa yang merasuki dia. Jadi kan kita melihat ada orang seperti itu. Mungkin di bulan kemarin dia ogah-ogahan, malas-malasan. Oke, berbicara suami istri. Seorang istri kaget ketika ada sebuah perubahan pada suaminya. Jangan kau berkata, roh apa yang merasuki? Alaminya bu. Oh entah apa, jadi saya percaya, berpikirlah yang penuh dengan doa dan propetiko dia mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Jangan berkata entah apa merasuki. Saya percaya, ya katakan itu juga nggak apa-apa. Mungkin kau sudah dirasuki oleh Roh. Walaupun komanya agak panjang, apa? Roh Kudus. Amin. Nah, perubahan yang besar hidup kita dimulai dari perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Roh Kudus ini pribadi ketiga dari Tuhan. Ketika perubahan yang besar hidup kita dimulai, ya saya setuju. Seseorang yang penuh dengan antusias, yang penuh dengan semangat, yang cinta mula-mulanya akan Tuhan lebih daripada cintanya yang pertama sama pacar, istri, kira-kira gitu. Dulu saya cinta pertama kehadiran Tuhan itu tiap hari itu kalau bahasa Jawa itu semak buku, campur buku yang coklat itu kan di belakangnya ada Senin, Selasa, ada hari kan, ada berapa kotak, saya tulis sejarah ini, sejarah itu, baca ini, semua setiap hari saya baca, tidak terlewatkan hari tanpa baca Alkitab. Ditulis sampai Alkitabnya ganti berapa, spidolnya blontang-blonteng, tahu nggak blontang-blonteng itu warnanya macam-macam. Ya mungkin ada yang begitu ya. Kalau janji Tuhan diberkati warnanya begini, ya tuh ya. Kalau ini warnanya begini, jadi ingat tuh warna begini berarti sesuatu yang memang kotor. Nah inilah kalau ada orang yang seperti ini, yang hari ini dalam nama Yesus hari ini semuanya akan dimulai dengan start, ya penuh dengan antusias. Amin. Kalaupun ada, saya percaya orang-orang sini penuh dengan antusias kepada Tuhan. Amin. Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, perjumpaan secara pribadi itulah akan membawa perubahan yang tadinya mungkin saya banyak melihat gini. Iya. Kenapa Tuhan izinkan kita hadir di tempat ini? Ya, susah-susah. Ngapain sih? Mendingan ke gereja yang penuh dengan hiruk-pikuk, ada lampu, apa itu? Lighting, merah, kuning, hijau, semua lapli semuanya. AC yang dingin, tidak ada suara kendaraan, ini masih kedengeran tol. Ngapain sih susah-susah?
Bangun dari awal. Ini dulu rumputnya tinggi loh. Ada berapa nih? Anak ulang. Dibongkar semua. Tapi ini adalah mandat Tuhan. Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan pribadi Roh Kudus, maka hidupnya tidak akan selama-lamanya. Amin. Dia akan cinta mula-mulanya itu akan timbul karena rohnya bergesekan, berjumpa dengan Roh Kudus, maka akan dikolaborasikan menjadi ledakan yang dahsyat. Amin. Ada kata menjadi saksi dan melayani Tuhan. Tidak hanya berpikir, oh melayani Tuhan itu hanya di mimbar sini. Enggak. Karunia kita berbeda-beda. Amin. Karunia kita berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Nah, mengapa kita perlu mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus? Yang pertama, perjumpaan dengan Roh Kudus akan membawa perubahan. Katakan amin. Amin. Perjumpaan dengan Roh Kudus akan membawa perubahan. Yang pertama, orang yang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus akan membenci dosa. Yang kedua, tidak mengatakan kata yang sia-sia, membenci dosa. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan membawa perubahan dalam kehidupannya, membenci dosa. Dan kalau dosa itu tidak hanya melakukan pelanggar kehidupan sosial dan perilaku, kalau kita pun tidak sesuai dengan targetnya Tuhan, kita itu sudah berdosa. Saya tidak akan lari kemana-mana, akan mengarahkan kita untuk menjadi pembenci dosa. Orang kalau suka melakukan dosa yang tidak berkenan, berarti iblis yang suka dan ada dalam kehidupan. Halo, salam. Kalau saya katakan antusias, Bapak Ibu jawab siap. Ya, antusias. Siap. Kalau saya katakan siap. Antusias. Antusias. Siap. Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus akan membenci dosa. Kehidupan kita akan berdosa kalau Tuhan menginginkan kita seperti ini, tapi kita nggak melakukannya. Itu kita sudah berdosa. Kalau dalam bahasa teologinya adalah hamba nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa yang bercita-cita Tuhan nanti tahun 2023 atau 2022 saya akan pindah rumah ke CBR. Perkenalkan CBR kan? Betul nggak? Betul ya? Tuhan nanti tahun 2021 saya akan bercita-cita kelak pindah ke Bekasi, ke CBL. Singkatannya kemarin saya dengar singkatan baru. Yang lama Cibitung, Barat Laut, Cikarang, Bekasi, Laut. Benar nggak? Kemarin disentuh ada rekan saya, Abang ini udah badannya kurus, rambutnya juga kurus sekarang. Ngapain? Bikin CBL apa? Cikarang, Barat Laut. Singkatan apa? Kami mengenalnya Cibitung, karena kita masih ada Cibitung. Di area perumahan ini banyak anak-anak Tuhan yang mungkin sudah lama nggak beribadah. Betul nggak? Apakah Bapak Ibu siap? Ya. Apa Bapak Ibu antusias? Melihat mereka berapa tahun nggak beribadah? Di sini semuanya tiap minggu beribadah. Amin. Saya nggak tahu ada, saya nggak menyinggung, saya nggak tahu. Ya. Tapi ketika kami berkeliling-keliling, udah sekian tahun nggak beribadah, wah, kaget nggak? Bapak Ibu kaget nggak mendengar hal itu? Setahun nggak beribadah, jangankan setahun, sebulan nggak beribadah, kaget nggak? Rasanya enak nggak sih? Kalau Bapak Ibu nggak beribadah, 1 minggu aja, sehari ini nggak beribadah, rasanya enak nggak? Itu Roh Kudus lagi bekerja. Anakku, ayo bangkitkan.
mesin Roh Kudus akan mulai bergerak. Tapi kok mobilnya nggak jalan-jalan, cuma direm terus, yang rem siapa? Manusianya yang rem. Roh Kudus yang mau menuntun ke tempat ini, ke GBI JH di Google ada. Saya berharap minta kerjasamanya. Kalau Bapak Ibu buka Google di GBI JH, tolong berikan bintang 5 supaya ratingnya naik. Benar kan? Itu kalau orang nyari gereja terdekat GBI akan nomor. Kalau nggak percaya, nanti pulang dari sini praktek. Itu salah satu sumbangsi kita, gerakan kita bersama-sama. Pelayanan lewat media. Walaupun kita nggak bisa pergi, atau sama siapa ya? Nggak kenal, silakan pergi. Puji Tuhan ditolak. Kemarin sih enggak. Ibu Ayu Pak Edo kemarin pergi ngacok kemana-mana penginjilan. Dan kita harus ngikut. Ini bukan tanggung jawab seseorang, tapi ini tanggung jawab kita bersama-sama. Kalau kita melihat ada anak Tuhan yang lama sudah tidak beribadah, kecewa sekalipun, yuk kita berdiri jadi terang. Kita datang jadi solusi. Ya, kita datang ada sebuah jawaban. Kita diberkati dengan ini. Sekalipun ya, matahari tidak bersinar, ada kegelapan, minimal ada bulan. Kalau bulan nggak ada, bila ada, pasti kita akan menemukan titik terang di mana kita berada dalam lembaga kelam. Nah, itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan gak akan membiarkan kita sendirian. Dia akan memberikan seorang menolong. Dia akan membawa kita berjumpa dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Ya, orang yang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus akan membenci dosa. Dan berikutnya tidak mengatakan kata yang sia-sia. Bahwa kehidupan kita ini penuh dengan kuasa. Apa yang kita perkatakan pasti jadi. Oleh karena itu, jangan perkatakan apa yang sedang terjadi, namun perkatakan apa yang menjadi kemauan kita. Bukan kemauan ya. Apa yang kita inginkan, kesembuhankah, berkatkah, dan lain-lain. Siap? Siap. Yang kedua, memampukan kita untuk melakukan amanat agung. Yohanes 16 ayat 8b. Dan kalau ia datang, ia akan menghisapkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Memampukan kita untuk melakukan amanat agung. Ada sebuah ketidakberdayaan kita ketika kita berpikir, Tuhan, aku nggak bisa ngomong, Tuhan, aku nggak bisa melakukan ini dan itu. Ya, minimal kita berdoa buat jiwa-jiwa. Kemarin Pak Niko berkata gini, ya, sekarang ini ada yang gontok-gontokan merebut jiwa gereja-gereja lain. Gak usah. Tugas kita cuma doa minta jiwa-jiwa. Ya, kita lakukan bagian kita, doa, pujian penyembahan dan doa itu harus kita perdengarkan, kita lakukan. Kalau mau tempat ini penuh, yuk sama-sama kita bekerja sama untuk berdoa buat jiwa-jiwa. Amin. Akan sia-sia kalau kita nggak awali dengan doa, kita langsung melangkah. Tugas kita yang pertama, step pertama adalah kita berdoa. Amin. Yang antusias katakan siapa? Siap. Hidup kita ini masa berlakunya berapa tahun? Berapa? Yang beriman 120, silakan. Ya, apa ya? Pak Edo, berapa tahun? Sehat. Mae, mak saya. Mae, umurnya umur berapa tahun? Mae, 70.
Berapa begini? 70. Oh, 70. Sekarang 70 atau Kurang dikit. kurang dikit? Mau umur berapa Pak? 80. Nggak ada. Pokoknya itu harap untuk Terserah nanti dia. suka-sukanya Tuhan. Itu aja jawabannya aman. Suka-sukanya Tuhan, tapi saya mau semasa hidup saya mau melakukan amanat aku. Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid dari suku, kaum dan bahasa. Di CBL ini perumahan banyak, tapi rukonya nggak ada. Akhirnya saya berapa kali melancong ke Sima, Tambelang sendirian. Saya mau kalau capek berhenti di bawah pohon kapal. Ya, jadi itu berapa tahun lalu gereja ini berdiri dari sebuah pulau. Bulan Agustus tanggal 28 Agustus kalau nggak September tahun 2019 ya, di perumahan Bumi Sakinah. Makanya kenapa ada JS? Kulul Harfus Sakinah. Itu singkatan JS Kulul Harfus Sakinah. Tapi saya mendapat sesuatu biarlah ini menjadi DNA-nya gereja ini. Ya. C-nya apa? Hanya apa? H-nya apa? Biarlah ini kita ciri khasnya gereja ini. Tapi itu nggak terlalu. Yang penting kita bekerja sama. Ya, untuk melakukan amanat agung. Karena apa? Perjumpaan pribadi kita dengan Roh Kudus akan memampukan kita melakukan amanat agung. Sekali lagi Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu nggak punya tetangga yang anak muda. Coba perhatikan dia di gereja nggak sih? Kepo dikit lah, nggak dosa kan? Saya kepoin Pak Harapan juga nggak dosa. Ini udah ke gereja belum? Itu tanggung jawab kita. Kan saling tolong menolonglah kamu kan gitu. Nah kalau dia udah malas ke gereja, sekali lagi kita datang untuk mengingatkan, kita datang sebagai penolong, jawaban untuk kita bawa, kita persembahkan buat Amin. Poin yang kedua, yang ketiga, untuk menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berbicara menjadi saksi, memang rumah saya ini jauh di Lugu Jambu. Kesini pun ke Kul pun penuh dengan pergumulan. Tapi apa yang saya mau informasikan ini, ketika kita melakukannya itu, ya, nggak cukup dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, kita akan lelah. Tanpa power, tanpa kekuatan dari Roh Kudus, itu kita akan lelah. Apalagi dengan perintis begini. Ya. Berapa minggu lalu itu rumah kami dilempari batu, nggak tahu siapa. 5 atau 6 batu putih dan batu hias itu. Ada efek lewat. Nah, di bawah meteran rumah saya itu ada keramik dari atas bawah itu sampai pecah. Jadi batas dinding dan mobil saya itu cuma 1 meter. Batu itu sampai pecah, keramik itu sampai pecah. Tapi pertanyaan saya, kok kaca mobil saya nggak pecah? Gitu ya Pak. Ketika dilempar gini, wah aku saya lari mau buka pintu pagar, pintu pagarnya kekunci. Waduh, udah saya nggak bisa lari. Saya datang ke security, nggak tahu Pak, nggak memperhatikan. Ya terus saya tunjukin ini batu. Datang ke Pak Irwin depan rumah, Pak Irwin,
dalam perlindungan Tuhan. Coba tadi kalau 5 atau 6 batu ini dilemparin ke kaca, jangan. Keramiknya yang pecah, kaca, dinding, jendela itu juga nggak pecah. Tapi atap, bolong kan? Bukan. Oh Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Karena mungkin tugas kami belum selesai. Tugas kita belum selesai. Amin. Ini bukan tugas saya, tapi ini tugas kita semua. Tugas kita belum selesai. Kata-kata sama tugas saya belum selesai. Tugas saya belum selesai. Yuk kita akhiri. Kamu harus menjadi saksi. Slide berikutnya bahwa perjumpaan dengan Roh Kudus akan memberikan kepada kita awal yang baru, sebuah harapan yang baru, sifat yang baru, kekuatan baru, sudut pandang yang baru, dan masa depan yang baru. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, akan memberikan kita sebuah perubahan dimensi roh kita, dan pikir kita, cara pandang kita akan berubah. Saya berdoa dari tadi, Tuhan, biarlah yang datang hari ini tidak ada yang tidak mensyukuri ibadah. Semuanya penuh dengan antusias, sefrekuensi, sealam roh, seia sekata bahwa ini untuk Tuhan. Jauhkan kiranya dari hati yang berkata gini, aduh, ini WM-nya teriak-teriak kenceng-kenceng, musiknya apa lagi, aduh. Biarlah saya katakan tadi, kita ini ibarat anak kecil yang lagi mau belajar berdiri. Ada jatuhnya enggak? Ada nangisnya enggak? Ada lukanya enggak? Ya luka tadi, aduh. Yuk sama-sama, kita ini lagi merasakan, kita ini persembahkan untuk Tuhan. Antusias. Siap. Bapak Ibu sudah antusias, Tuhan dia. Amin. Ini berawal dari 20 kursi. Bapak Ibu ini nubuatan. Ini monitor ini buat ini. 4 tahun lalu udah dikasih orang di rumah. Tuhan udah siapin, iya. Semua sebelum pinjam, keyboardnya minjem. Jujur ya, minjem. Artinya apa? Kita mau sepakat. Saya nggak sengaja ini buat belas kasihan. Cuma kita harusnya menyatakan keselamatan bagi Allah yang dulu bertahan. Kami naikkan pada pada kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Hari apa ya? Hari 4 ya. Saya berkunjung ke Bu Yerina ya. Bapak nggak ada. Permisi ya Pak. Mari kita main ya. Ke family 4. Nah, family 4. Yang saya dengar itu tadinya nggak boleh ada aktivitas itu. Ya. Seperti gitu ya. Orang Kristen sepertinya nggak boleh di situ. Tapi Bapak ada di situ. Kalau Bapak sebelahnya tinggal di mana? Di Suropati. Suropati. Saya kalau lewat Ayu, tangga Ibu Ayu. Ibu Ayu Suropati. Ada family spot, ada family itu besar. Keluarganya banyak. Artinya di Suropati seorang pahlawan. Yang belakang, bapak yang belakang tinggal di mana? Sakinah. Sakinah 4. Doanya selalu sakinah. Ini ada di Permata. Wah, kekayaannya melimpah. Kan? Ada di Puri, sebuah bangunan yang indah, yang Puri.
kota lagi kan. Waduh, saya tinggal di Jamrut, sebuah permata, sama kekayaannya, keluarga yang besar, family. Lagi Pondok Tanah Mas. Pak Alvaro, ya Pak Sagian, Permata Nusa Indah. Ya, Permata Nusa Indah. Kalau dijajah, ini pengusaha, itu bos dan sebagainya. Apalagi di mana? Mama Levian? Galaksi. Wah. Luar biasa. Ini di Makassar, sebuah indah berseri-seri di Makassar. Artinya rumahnya lagi makannya dulu. Memang saya nggak mengada-ngada, tapi biarlah itu berkat itu terjadi. Amin. Kalau dibilang mana kuliah Sakinah, langsung bilang 3 nih lengkap. Kan tadi mau dibikin TV Sakinah, nanti jadi ejekan. TV Sakinah mau ada? Biar apa yang kita kerjakan, ya. Kalau kita mengalami percobaan Kudus, maka akan memberikan kita awal yang baru. Ini adalah pintu perjalanan iman, ya. Suasana yang baru. Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman, ya. Keluar dari zona nyaman. Saya kalau bicara zona nyaman, ngapain? Gitu kan? Kita ngapain? Tapi itu maunya Tuhan. Yang dikatakan diam. Antusias. Fokus. Yang terakhir kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Keselamatan kita bergantung dengan nama Yesus Kristus. Namun kemenangan kita di dunia ini tergantung dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Amin. Keselamatan memang ada di dalam Yesus Kristus. Tapi kemenangan dan kemenangan. Kenapa? Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus itulah memberikan kemenangan. Dan Roh Kudus itu yang penuh. Dan buat kita. Tuhan disembuhkan. Mari kita berdoa. Yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang Engkau berikan untukmu.
Tuhan berbicara kepada kita, apa yang kau ingini, apa yang kau gumulkan hari ini, apa yang kau perlu hari ini. Saat ini Tuhan mau minta kita berjumpa dengan Roh Kudus, berjumpa dengan Tuhan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam waktu perkenanan itu sekarang. Kita harus berbicara kepada Tuhan. Kita utarakan, berbicara kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan.
menjawab doa. Membutuhkan topangan doa kepada Bapak Ibu. Angkat tanganmu, Tuhan mau melihat kesungguhan. Aku perlu memerlukan. Engkau perlu Tuhan. Engkau perlu Tuhan. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Berdoa buat anak-anak kami, Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami, berkati anak kami, kiranya mereka mempunyai roh takut akan Tuhan, taat kepada orang tua, Tuhan, benar-benar akan nasihat orang tua. Saat ini kami bergumul dengan kebutuhan hidup kami, Tuhan Allah yang menyediakan, Allah yang memberikan kuasa akan memberkati kami. Kalau kami bergumul dengan sakit penyakit kami, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, nyatakan mujizat, pertolongan, berikan kami kekuatan dari Tuhan untuk kami boleh melewati. Kalau kami bergumul dengan pekerjaan, Tuhan berikan kami hikmat untuk menyelesaikannya, Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu dipermuliakan atas apa yang kami alami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus, biarkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau. Kami berdoa dan disertai ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Amin ya. Amin. Akan persidangan Tuhan dalam beberapa posisi. Berkati Rodir Amin. Terpujilah Engkau.
kepada Tuhan, introspeksi diri kita. Pertemuan khusus adalah berbicara tentang mengingat karya pengorbanan, pengampunan. Mari sebelum kita makan roti ini, biar kita mau melepaskan pengampunan karena orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita dan kita mungkin tidak menjadi berkat. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih. Sebab firman Tuhan berkata, sebab pada waktu malam waktu ini silakan dia mengambil roti, ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum darah Kristus. Bagi minggu yang kedua ini, ya, gereja ini memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan Tuhan kepada Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami menyerahkan berkati dalam tangan-Mu, dan Engkau memberkati menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan Engkau juga memberkati kami dengan otoritas kerajaan Allah. Kami memerintahkan berkat-berkat itu datang dalam kehidupan kami. Kami terima dalam nama Yesus. Amin. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, kita penuhkan tawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, betapa besar Dia lakukan.
Sambil membawa berkas-berkasnya, Bapak Ibu jawab yang banyak. Sambil membawa berkas-berkasnya yang banyak terjadi dalam nama Yesus. Amin. Baik, terakhir dari saya akan mendoakan bagi para hamba Tuhan yang sudah saya tunjuk untuk bertugas di gereja ini. Saya panggilkan untuk bendahara gereja ini ada Pak Markus, Bu Betty dan Kak Nike, sudah koordinator ibadah raya beserta dengan para diaken, ada Pak Ridwan Tagalo, Pak Syagia, Pak Franky, Markus, lalu bidang G, ya, tentang ini Pak Liga. Lalu ada kami doa itu ada Bu Ayu dengan Bu Santi dan Cerita. Kami full dan misi sudah dilakukan oleh Pak Eko, Bu Ayu dan Mama Reva. Ada bidang sekolah minggu itu ada Rina. Lalu bidang ujian penyembahan ada Pak Fedi Tagaban. Lalu bidang pengajaran itu ada Pak Riki Purba. Dan media saya dengan Bapak Karun Kapiana dan Gesia pada boleh masuk ke depan, saya doakan. Tuhan, bukan karena pengalaman, bukan karena kekuatan, tapi semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Dalam nama Yesus mampukan mereka. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, rapi mereka dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah dalam nama Yesus. Berdoa. Haleluya. Amin. Mari saling berdoa. Selamat melayani Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan kita hari. Baik, yang terakhir dari saya, adakah Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei? Adakah yang berulang tahun di bulan Mei? Ada? Silakan maju ke depan. Hadiahnya menyusul. Kemarin tidak keburu, saya udah cari kemana-mana, jadi ya, Bapak Ibu sekali lagi dengan hormat, terima kasih anak-anak kita tahun. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemudahan pertolongan mujizat Tuhan yang berlaku untuk orang-orang yang mengasihi. Tuhan, di bulan Mei ini ada 3 rekan kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati umur panjang ada dalam kami, kekayaan kemuliaan dalam nama Yesus. Tuhan berkati langkah-langkahnya, berkati tangannya, apa yang diusahakan Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus, kesehatan yang sempurna Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Berkat Tuhan atas semua tangga mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkatilah. Umur panjang bulan Mei, sehat panjang umur diberkati Tuhan berlimpah-limpah, maju terus dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kita akan mendengarkan pengumuman sekarang. Salam saudara. Salam. Gimana perasaan saudara hari ini? Luar biasa. Apakah diberkati Tuhan dengan firman namanya? Amin. Hari ini terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Abraham Desa Lima. Terima kasih buat sharing firman-Nya, buat pengajarannya. Setelah kami semua anak-anak Tuhan di tempat ini diberkati dan mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi pengumuman berikutnya tanggal 18 hari Kamis kita bersepakat juga hadir di tempat ini untuk beribadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tetap semangat, on fire. Kita ibadah seperti biasa tetap jam 8 pagi. Kami berkati. Haleluya. Boleh bersama-sama kita berdiri saudara, kita akan akhiri dari kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus padamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya,
Terima kasih Yesus untuk kesehatan atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk ibadah kami Bapa, boleh kami lakukan berjalan dengan baik. Biarlah Bapa nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kami Bapa. Biarlah Bapa firman-Mu boleh kami renungkan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami umat-umat di tempat ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh melakukan amanat-Mu Yesus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk kembali sidang kami, Pak Niko dan serta wakilnya dan seluruh keluarga kami. Biar Kau berkati gembala kami, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa. Kami berdoa gembala kami Raya 18 Pak Andi serta keluarga dan istri Bapak, dan Kau berkati setiap aspek kehidupan yang Bapak berkati pelayanannya. Biarlah lewat hamba-Mu ini Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan di bangsa kami Bapak. Terima kasih Allah Bapa. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman. Biarlah Tuhan Kau berkati Bapak Gembala kami ini, sehingga lewat penggembalaannya di tempat ini Tuhan, kemuliaan-Mu terjadi di tempat ini, di sekitar lingkungan kami ini Tuhan, bahkan di kota kami ini terjadi kemuliaan Bapa. Biarlah makin banyak jiwa yang dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Allah Bapa, biarlah terjadi kemenangan di tempat ini. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Berkati istrinya, berkati anak-anak, berkati keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang berbagian di tempat ini Bapa, pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati apapun bentuk pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati, berkati setiap kehidupannya, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anaknya, dan berkati setiap usaha mereka Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk para jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menolong setiap jemaatnya yang hadir pada saat ini. Itu juga dengan jemaat kami, jemaat Tuhan, saudara kami yang baru bergabung Tuhan. Biarlah Bapa Kau yang memberkati. Biarlah Bapa Kau yang menolong, menopang, memberikan semangat bagi saudara-saudara kami untuk membawa jiwa di hari yang akan datang pada bulan ini Bapa, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menjadi jawaban setiap doa kami. Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang berhubung dengan damai sejahtera yang daripada Engkau Bapa. Nama-Mu dimuliakan di sini kami bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan seluruh jajaran pemerintahan bangsa kami, sehingga mereka dalam berbuat, dalam bertindak seturut dengan kapasitasnya, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, sehingga bangsa kami ini bangsa menjadi bangsa yang berkeadilan Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Kami berdoa untuk tempat ini, lingkungan ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati. Biarlah Bapa Engkau yang menurut hati para tetangga di tempat ini, para lingkungan kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita, memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Kami boleh bersekutu dengan jemaat untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan beranjak dari tempat ini. Kami akan pulang Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati perjalanan kami, jangan boleh tiba di rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, untuk membesarkan, meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami akan menerima dua berkat yang disampaikan oleh Tuhan. Terima kasih atas alamu dan ini apa yang berikan hari mengajarkan dengan setia. Maka kiranya berkat bangsa-bangsa adalah genggaman dan dicurahkannya berkat itu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus akan menuntun, memberikan engkau kekuatan, hiburan
mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan kasihnya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan. Sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu Saudara, kita mohon